Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Dicatika dari Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Apa itu perilaku menyimpang? Pada umumnya, orang-orang dalam masyarakat cenderung konformis atau menyesuaikan cara hidupnya, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Misalnya, anak laki-laki bermain dengan mainan laki-laki, anak perempuan bermain dengan mainan perempuan. Apabila diberi kesempatan saling berinteraksi, maka cenderung memiliki opini atau pendapat yang sama, dan seterusnya. Perilaku menyimpang, yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat, atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Ini contoh dari penyimpangan sosial. Salah satunya tawuran yang mencoret-coret baju. Mengapa orang-orang cenderung konformis terhadap norma-norma sosial? Yang pertama, orang yang bersangkutan telah berhasil disosialisasikan sehingga menginternalisasikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Yang kedua, orang yang bersangkutan tidak dapat menemukan alternatif lain kecuali mengikuti pola yang sudah ada. Yang ketiga, apabila tidak konformis dengan norma sosial, akan direaksi dengan pemberian sanksi oleh masyarakat. Dan apabila konformis, akan mendapatkan positif insentif atau ganjaran dari masyarakat. Meskipun demikian, di masyarakat ada sedikit orang yang perilakunya melanggar norma atau menyimpang. Secara sosiologis, istilah menyimpang atau deviance lebih tepat daripada melanggar atau violet. Sebabnya ialah perilaku yang dikatakan menyimpang di samping meliputi perilaku yang melanggar norma dan merusak atau mengacaukan kaidah yang ada, terdapat pula perilaku yang tidak terbukti nyata kalau merusak atau mengacau tatanan yang ada, melainkan hanya terasa lucu, aneh, nyentrik, dan malah dapat memperkaya alternatif perilaku. Batasan-batasan perilaku menyimpang. Yang pertama, perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi, menurut Van der Zanden tahun 1979. Yang kedua, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat, dari Horton dan Kuhn tahun 1993. Ada juga perbuatan disebut menyimpang apabila perbuatan itu dinyatakan menyimpang, sehingga penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan, melainkan konsekuensi atau akibat dari adanya peraturan dan diterapkannya sanksi-sanksi oleh masyarakat, menurut Becker dan dalam Horton dan Kuhn tahun 1993. Banyak perilaku-perilaku kreatif seperti bersifat sangat rasional akan dipandang menyimpang hanya karena belum lazim dan berbeda dengan kaidah sosial yang berlaku, yang sesungguhnya tidak rasional. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Ini ada beberapa contoh perilaku menyimpang. Secara umum, macam-macam penyimpangan adalah sebagai berikut. Tindakan non-konform atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Contohnya meninggalkan jam-jam pelajaran, merokok di area sekolah, membuang sampah sembarangan. Ada juga tindakan antisosial atau melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya anak yang melawan orang tua, keinginan bunuh diri, alkoholisme, dan yang paling menarik dari pergaulan. Ada juga tindakan kriminal, contohnya seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan korupsi. Dari beberapa contoh ilustrasi ini contoh bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Secara khusus, macam-macam penyimpangan dirinci sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan diterima dan penyimpangan ditolak. Maksudnya, penjahat ataupun orang-orang yang sangat baik adalah penyimpang.
Yang kedua, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Dalam kehidupan sosial yang sebenarnya, banyak dijumpai orang yang sepenuhnya menyimpang atau sepenuhnya konformis. Yang mudah dijumpai adalah menyimpang dalam batas-batas tertentu dan konformis, sehingga banyak dijumpai orang yang secara mutlak menyimpang. Yang ketiga, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer terjadi pada kasus seseorang yang menyimpang dalam hal-hal tertentu, temporer, dan tidak berulang, sehingga pelakunya tidak mendapatkan cap atau label sebagai penyimpang. Kalau penyimpangan sekunder terjadi pada kasus orang yang memperlihatkan perilaku khas menyimpang, misalnya karena perilaku menyimpang itu dilakukan berulang, sehingga memang orang tersebut kemudian dikenal sebagai benar-benar penyimpang. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Maksudnya bahwa perilaku korupsi itu jahat, bahwa merokok itu merusak kesehatan, dan bahwa nafsa itu merusak jiwa dan raga. Sebagian besar orang tentu setuju dengan pernyataan ini. Yang kelima, penyimpangan individual, kelompok, dan campuran. Penyimpangan individual dilakukan oleh seorang individu tanpa melibatkan kelompoknya. Penyimpangan kelompok dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok, yang mungkin saja individu-individu di dalamnya bukanlah penyimpang individu. Contohnya, pelanggaran lampu lalu lintas yang dilakukan oleh sekelompok pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut dapat terjadi bukan kehendak pribadi. Yang keenam, penyimpangan adaptif. Yang dimaksud dengan penyimpangan adaptif ini adalah penyimpangan yang berfungsi sebagai cara menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Pembentukan perilaku menyimpang. Yang pertama, teori biologi. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku menyimpang tersebut hubungannya dengan keadaan biologis, misalnya cacat tubuh bawaan lahir. Yang kedua, teori psikologi. Perilaku menyimpang sering dianggap sebagai penyakit mental. Biasanya, orang yang mengalami penyakit mental atau gangguan kejiwaan. Yang ketiga, teori sosialisasi. Perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Dapat terjadi karena mengalami inferioritas atau minder akibat cacat fisik bawaan lahir atau memperoleh informasi yang tidak lengkap, misalnya tentang kehidupan seksual. Yang keempat, teori anomi. Perilaku menyimpang muncul dalam masyarakat karena adanya anomi, atau kesimpang siuran norma atau keadaan tanpa norma yang pasti sebagai patokan berperilaku. Anomi menimbulkan perilaku menyimpang karena mengakibatkan keterpisahan emosional, ketidakberdayaan, ketidakberartian, keterpencilan antara seseorang dengan masyarakatnya. Yang kelima, teori reaksi masyarakat. Seseorang berperilaku menyimpang karena masyarakat diberi cap menyimpang. Pemberian cap ini mendorong individu melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan self-fulfilling prophecy atau pembenaran peramalan diri bahwa ia adalah penyimpang. Yang keenam, teori konflik. Teori konflik meliputi dua hal, yaitu konflik budaya dan konflik sosial. Konflik budaya terjadi pada masyarakat dengan ciri pluralitas atau kemajemukan. Di masyarakat tersebut terdapat dua atau lebih kelompok dengan subkultur yang saling berbeda, sehingga suatu perilaku yang sesuai dengan subkultur tertentu dapat berarti penyimpangan terhadap subkultur yang lain. Yang ketujuh, teori pengendalian sosial. Penyimpangan terjadi karena lemahnya pengendalian sosial, baik berupa tekanan sosial maupun pemberian sanksi-sanksi, bahwa suatu kejahatan, misalnya mencuri atau memperkosa, tidak selalu diawali oleh adanya niat untuk mencuri atau memperkosa, tetapi karena adanya kesempatan untuk itu. Jadi, akibat lemahnya pengendalian sosial, maka penyimpangan dapat terjadi. Ini sudah masuk ke materi pengendalian sosial. Pada dasarnya, pengendalian sosial adalah mekanisme untuk mengarahkan anggota masyarakat dalam melaksanakan nilai dan norma sosial yang berlaku, sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan berupaya mengurangi maupun menghilangkan penyimpangan tersebut. Pengendalian sosial atau kontrolisasi sosial
adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersifat sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Menurut para ahli, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang. Menurut Berger, menurut Horton dan Hun, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Menurut waktu pelaksanaannya, pengendalian sosial dapat dibedakan antara pengendalian sosial preventif, yakni dilakukan sebelum terjadi penyimpangan, dan pengendalian sosial kuratif, yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan, yang dimaksudkan untuk memulihkan keadaan. Menurut caranya, pengendalian sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama persuasif, yakni yang dilakukan dengan mengajak atau mendidik. Yang kedua represif, dilakukan dengan menggunakan tekanan sosial, paksaan, atau bahkan kekerasan. Individu yang telah menyimpang dikenakan sanksi, dan yang diperkirakan akan menyimpang diancam dengan sanksi. Secara umum, sanksi ada 3 macam. Yang pertama sanksi ekonomi, yang kedua sanksi fisik, dan yang ketiga sanksi psikologis. Mengapa masyarakat melakukan pengendalian sosial? Yang pertama, karena eksploitasi. Pengendalian sosial dimaksudkan untuk mengendalikan situasi sehingga tidak mengancam kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang kedua, karena regulatif. Pengendalian sosial dilakukan agar dicapai keteraturan sosial, sehingga warga masyarakat mudah menyesuaikan dirinya dengan tujuan-tujuan masyarakat, termasuk mudah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, konstruktif. Pengendalian sosial dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan dan kebudayaan ke arah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama, sosialisasi. Para anggota masyarakat disosialisasikan untuk menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang menginternalisasikan nilai-nilai sehingga menjadi bagian dari perilaku otomatisnya. Dengan kata lain, sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan tata cara yang sangat membantu dalam mengambil keputusan. Apakah dan harus bagaimana melakukan aktivitas. Dan juga bagaimana bentuk potongan rambut laki-laki, bentuk potongan rambut perempuan, prosedur memperoleh pasangan hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, tekanan sosial. Individu akan menerima tekanan sosial tertentu apabila perilakunya tidak konformis dengan harapan-harapan masyarakat. Tekanan sosial dapat dilakukan dengan cara-cara membujuk, memperolok, mempermalukan, mengucilkan, dan sebagainya. Cara-cara demikian memang cukup efektif pada kelompok primer. Pada kelompok sekunder, tekanan-tekanan sosial dilakukan dengan peraturan resmi, standarisasi, propaganda, human engineering, reward, dan hukuman. Yang ketiga, kekuatan atau paksaan fisik. Apabila cara-cara pengendalian sosial melalui sosialisasi dan tekanan sosial tidak lagi efektif, maka yang tertua dan terkini yaitu paksaan fisik, resmi maupun tidak resmi. Peran lembaga atau peranata sosial dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Regulative institution yang secara tegas berfungsi sebagai kontrol sosial. Misalnya lembaga kepolisian, pengadilan, adat, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, di mana di dalamnya ada para tokoh masyarakat dan sebagainya, lembaga resosialisasi, misalnya rumah singgah, penjara, dan seterusnya. Mengapa resosialisasi? Beberapa anggota masyarakat memiliki perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat, mulai dari yang sekadar berbeda, unik, bahkan jahat. Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengendalian sosial. Yang pertama, lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian, lembaga yang terutama menangani penyimpangan terhadap aturan-aturan atau hukum tertulis dengan cara menangkap, memeriksa, atau menyidik, dan selanjutnya mengajukan pelaku penyimpangan ke pengadilan.
Yang kedua, pengadilan. Pengadilan memiliki fungsi membuat keputusan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat pada umumnya mengandung norma-norma yang bersumber pada ajaran-ajaran agama atau keyakinan masyarakat. Namun, adat istiadat juga dapat melengkapi aturan-aturan hukum tertulis. Yang keempat, lembaga agama. Di dalam agama, terdapat ajaran tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dianjurkan, diperintahkan, ataupun diperbolehkan. Dalam ajaran agama, juga terdapat sistem sanksi dan ganjaran atau pahala. Yang kelima, lembaga pendidikan. Melalui pendidikan, orang mempelajari, mengakui, dan membiasakan diri bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Sehingga, lembaga pendidikan memegang peran penting dalam pengendalian sosial. Yang keenam, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah individu-individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia, atau kedudukan yang dipandang penting oleh anggota masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam pengendalian sosial antara lain mendamaikan perselisihan, memberikan nasihat kepada warga yang telah atau akan melakukan penyimpangan, dan sebagainya. Adapun fungsinya, yang pertama, sebagai alat kontrol agar masyarakat tertib dan teratur. Yang kedua, mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Yang ketiga, menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku. Yang keempat, memberi peringatan kepada para perilaku penyimpangan. Yang kelima, membantu keharmonisan sosial, keamanan, dan ketentraman seluruh masyarakat. Jadi, di dalam pengendalian sosial memiliki batasan-batasan untuk berperilaku di masyarakat, agar masyarakat bisa mengatasi perilaku-perilaku yang menyimpang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.